untuk supportnya ada di mana? Untuk supportnya ada di 5.900. Hai, easy to invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham ya teman-teman. Nah, untuk kali ini kita akan membahas saham kembali teman-teman untuk analisis beberapa emiten selanjutnya. Nah, kita mulai dari IHSG terlebih dahulu teman-teman. Untuk IHSG hari ini bergerak ditutup di sesi 2 itu kembali di zona positif ya teman-teman. Untuk sedangkan dari bursa Asia lainnya ini terkoreksi teman-teman. Nah, kita lihat untuk IHSG-nya. Saat ini IHSG sedang berusaha menembus di area resistennya, yaitu di area 6.710 ya teman-teman. Ini di area resistennya. Dan untuk supportnya masih sama, itu ada di angka 6586. Ini sebagai support daripada IHSG. Namun secara keseluruhan untuk IHSG ini masih dalam kondisi sideways ya teman-teman untuk IHSG. Kemudian kita akan menganalisis saham lainnya, yaitu kita akan mulai dari saham Astra International teman-teman. Nah, untuk Astra International saat ini kondisi dari sahamnya ini sudah naik sebesar 5,6% ya teman-teman, dan closingannya ini ditutup di angka 5875 teman-teman. Dan dia kita lihat di sini secara teknikal untuk ASII ini berhasil keluar dari pola flagnya teman-teman. Ini pola flag teman-teman, dan dia berhasil breakout untuk ASII sendiri. Dan untuk supportnya ada di mana? Untuk supportnya ada di 5.900 sampai 6.000 ya teman-teman. Ini untuk support dari IHSG sendiri. Kemudian untuk resistennya ada di mana? Untuk resisten ASII ada di 6.450. Ini sebagai resistennya teman-teman. Dan untuk ASI sendiri saat ini diuntungkan dengan adanya digelarnya GIAS di 2021 ini teman-teman, di tanggal 11 ya teman-teman. Dan diluncurkannya all new Avanza baru ini akan menjadi katalis positif yang ditunggu-tunggu oleh investor bagi saham ASI sendiri teman-teman. Nah, kita lihat juga secara sentimen untuk ASI ini secara kuartalan laporannya ini cukup bagus teman-teman di tahun ini ya, naik sebesar 48% teman-teman, dan dicatatkan sebesar 60 triliun juga untuk ASI juga. Nah, ini dia yang menjadi penggerak atau katalis positif bagi saham ASII. Selain itu juga dari saham otomotif lainnya itu kita akan melihat saham IMAS teman-teman. Nah, ini juga untuk saham IMAS di sini kita akan melihat secara teknikal dia sudah bergerak naik 2 hari ya teman-teman berturut-turut, dan kenaikan hari ini itu ada di angka 1075 dan ditutup menguat sebesar 3,4% juga teman-teman. Dan kita lihat juga di sini untuk IMAS sendiri ini menjadi distributor Suzuki, dan KIA juga mendapatkan katalis positif dengan diadakannya GIAS di 2021 ini. Diharapkan untuk penjualan otomotifnya ini naik ya untuk Suzuki dan Kia. Nah, untuk secara teknikal untuk area supportnya ada di mana? Untuk support daripada IMAS sendiri ini ada di angka 1050. Ini untuk support IMAS-nya. Dan untuk area resistennya ada di angka berapa? Area resistennya ada di angka 1140 sampai 1110 ya teman-teman. Ini untuk area resistennya teman-teman. Nah, jika dia berhasil breakout dari angka 1140, dia akan naik ke area resisten panjangnya, itu ada di sini teman-teman, di angka area 1250 ya teman-teman. Ini ada area resisten panjangnya teman-teman untuk saham IMAS sendiri. Namun secara teknikal dia memang sudah mengalami breakout teman-teman untuk area resisten pertamanya di area 1050, dan ini menjadi area support berikutnya teman-teman. Nah, kemudian kita akan membahas analisis otomotif lainnya, yaitu dari IMJS ya teman-teman. Nah, untuk IMJS hari ini sama, ini adalah saham dari otomotif ya teman-teman.
dengan adanya gias di 2021 untuk saham-saham otomotif ini mengalami sentimen positif juga teman-teman. Nah, kemudian untuk analisis teknikalnya seperti apa untuk saham IMJS ini? Nah, secara teknikal ini bergerak menguat ya teman-teman dalam 2 hari terakhir ini, dan untuk resistennya ada di mana? Nah, saat ini IMJS ini sedang menguji support di area 520 ya teman-teman. Ini di area resistennya ada di sini untuk saham IMJS ini. Dan untuk resisten berikutnya ada di mana? Untuk resisten berikutnya dari saham IMJS ada di area 605 sampai 615 teman-teman. Ini untuk area resistennya, dan dia bisa melanjutkan sampai ke 630. Ini untuk saham IMJF teman-teman, dan hari ini volumenya cukup baik juga teman-teman. Dia mengalami kenaikan juga dengan chart atau candlenya ini keadaan naik ya teman-teman. Ini untuk saham IMJS ya teman-teman. Berikutnya ada saham BGTG ya teman-teman. Nah, kita lihat untuk saham BGTG hari ini bergerak naik ya teman-teman di angka 226 ya teman-teman untuk closingannya, dan naik signifikan yaitu 2,7% teman-teman. Dan hari ini dia menyentuh level supportnya teman-teman ada di 216 untuk support daripada saham BGTG teman-teman di sini. Dan untuk bagi teman-teman yang belum punya, ini adalah area supportnya ada di 216. Kemudian untuk resistennya masih sama seperti analisis sebelumnya, yaitu ada di angka 246 teman-teman sampai 258. Ini untuk resisten daripada BGTG. Nah, kemudian untuk resisten selanjutnya ada di mana? Untuk resisten selanjutnya untuk saham BGTG ini ada di angka 318. Ini untuk resisten panjangnya dari saham BGTG ya teman-teman. Untuk saham selanjutnya kita akan menganalisis saham dari sektor konstruksi ya teman-teman. Kita lihat untuk sektor konstruksinya itu ada saham Wika teman-teman. Untuk hari ini Wika dia bergerak naik ya teman-teman, angkanya itu sebesar di 1130 untuk closingannya, dan untuk naikannya itu sebesar 1,9% teman-teman untuk saham Wika. Nah, untuk secara teknikalnya seperti apa? Untuk teknikalnya hari ini untuk support daripada saham Wika itu ada di area 1701 ya teman-teman. Ini di area supportnya ini ada di sekitar sini teman-teman. Dan untuk resistennya ada di mana? Untuk resisten daripada saham Wika itu ada di 1470 teman-teman. Ini untuk saham Wika sendiri. Nah, kita lihat untuk saham lainnya itu ada dari konstruksi juga, yaitu kita lihat saham ADI ya teman-teman. Nah, ini untuk ADI ini pergerakannya sama, hampir mirip. Untuk candlenya itu seperti Wika ya teman-teman. Dan kita lihat untuk ADI sendiri secara teknikal saat ini area supportnya ada di mana? Area supportnya ada di angka 1080. Ini sebagai area supportnya ya teman-teman. Dan untuk area resistennya ada di mana? Untuk ADI sendiri ada di angka 11220 ya teman-teman. Ini untuk area resisten daripada saham ADI. Nah, jika saham ADI ini breakout di area 1220, dia akan melanjutkan penguatannya teman-teman. Nah, ini adalah analisis saham ADI.